saya sudah 20 tahun ya, 20 tahun bekerja di Kementerian SDM, tepatnya di BPSDM. Saya dulu WI. Saya CPNS-nya itu WI itu terkait dengan kegeologian karena background saya geologi. Di dalam WI ini tentunya tugas saya pertama adalah merencanakan kebutuhan diklat itu seperti apa, standarnya itu baik kurikulumnya, kemudian baik pedomannya, kemudian baik bahan ajarnya, baik materi ujinya. Kemudian setelah itu kita mengajar. Setelah mengajar, tentunya kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya, sebagai pengajar, baik itu mentransfer knowledge-nya atau substansinya. Kemudian pengalaman saya adalah mengevaluasi secara siklus kediklatan. Karena saya dulu WI, otomatis saya harus tahu memang siklus diklat dari perencanaan sampai evaluasi. Saya ditempatkan jadi struktural. Nah, strukturnya itu pindah-pindah dari di bagian program dan evaluasi, kemudian di bagian perencanaan, kemudian pernah juga melakukan pelaksanaan diklat ya. Selanjutnya saya pindah ke Biominerba, karena saya biologi, pindah ke Biominerba. Saya masih di struktural, di bagian program dan evaluasi. Kemudian saya pindah lagi di aparatur, di koordinator perencanaan. Secara pekerjaan tidak jauh-jauh beda dengan WCSA. Karena kami itu bagian perencanaan pengembangan SDM, pasti akan ditanyakan perencanaan itu apa saja. Nah, perencanaan pengembangan SDM itu apa saja nanti akan ditangkap oleh bagian pelaksana untuk melakukan pelatihan atau pengembangan SDM-nya. Nah, kendalanya kalau dulu itu namanya perencanaan pengembangan SDM itu masih berubah-ubah gitu ya. Misalnya nih, kita merencanakan apa di tahun depan, nah itu masih bisa berubah secara manual, tidak tersistem. Kita se-BPSDM ini membentuk tim, leadnya itu adalah Pak Kaban dan para eselon 2-nya, itu namanya tim AKD, kerjasama dengan Biro SDM juga ya. Nah, kita merencanakan pengembangan SDM baik dari pelatihan, kemudian dari magang. Nah, itu 1 tahun sebelumnya. Jadi pas tahun jadi dasar untuk pelaksanaan tahun berikutnya itu sudah jelas dalam arti keanggarannya sudah jelas, kemudian by name by address itu mau melakukan apa. Jadi memang sekarang itu lebih tersistem, sudah ada kejelasan bahwa tahun depan saya itu mau pengembangannya SDM dalam bentuk apa, itu sudah tersistem dan lebih enak lagi gitu. Kalau dulu mungkin berbeda gitu ya. Nah, kemudian sekarang sudah tersistem. Kemudian kendalanya lagi adalah kalau dulu itu terkait dengan inventarisasi diklat itu dari tahun ke tahun bisa jadi judulnya itu berbeda. Misal nih, tahun 2023 judul pelatihannya itu adalah pelayanan penerimaan. Kemudian dari tahun 2024 menjadi service excellence. Nah, kita sekarang coba tidak terulang seperti itu. Jadi sama. Kemudian lebih enaknya di tahun ini adalah dengan adanya sistem itu kita lebih tahu juga histori kita kemarin melakukan apa, kemudian kita mau melakukan apa saja. Terkait dengan database, ya database kita itu masih belum bagus gitu ya. Kemudian selain database kita juga belum ada grand design ke depannya. Seharusnya kalau sudah ada grand design database lebih enak untuk melangkah selanjutnya. Pertama adalah kita belum menetapkan pola grand design yang tepat ya untuk mendukung jabatannya.
fokusnya itu kita harus punya grand design dulu. Nah setelah kita sudah punya grand design kita lebih enak. Nah selama kemarin kita belum punya grand design bentuk pengembangan SDM yang jelas itu seperti apa. Kalau sekarang kan sudah tersosialisasikan ya pengembangan SDM itu baik berupa pelatihan, kemudian magang, kemudian juga belajar itu sudah dimengerti lah di semua pegawai. Grand desainnya sudah ada. Kalau terselesaikan secara ini sudah, tetapi butuh komitmen dari semua pegawai. Nah kita komitmen itu baru kita susun ke dalam peraturan. Kalau terkait dengan Permenkepmennya belum ada baru pedomannya. Oh iya, sedang direncanakan. Grand design itu sebenarnya baru ada di sekitar tahun 2023-2024 ya. Kita betul-betul melihat pola karir yang jelas di antaranya. Ya, kalau yang kemarin memang kita melihat perencanaan pengembangan SDM itu baru menanyakan ke individunya. Nah kita sekarang sudah mulai dimana dari yang individu ini menjadi kebutuhan organisasi. Dan desain secara global pengembangan SDM ya kalau dulu kan hanya banyaknya pelatihan gitu. Nah ini sekarang sudah dari mandatori, dari adik-adik ini menjadi lasar, kemudian nanti TP menjadi wajib, kemudian mengikuti magang eselon 1 menjadi wajib, setelah magang eselon 1 wajib baru ke jenjang-jenjang berikutnya. Sejak adanya IPSN ya, IPSN itu akhirnya di dalam parameter IPSN itu salah satunya ada pengembangan SDM. Nah pengembangan SDM itu ada beberapa yang memang tidak mengikuti pengembangan SDM. Nah itu maka akan kelihatan kan, oh ternyata ini yang ikut pelatihan hanya orang-orang itu saja yang melanggar, kebanyakan dari dulu. Nah sekarang hampir semuanya mempunyai kewajiban untuk melakukan pengembangannya dalam bentuknya, misal ada dalam bentuk pelatihan, ada yang memang dalam bentuk magang, tubal dan lain-lain. Sejak IPSN kan otomatis kan ada yang gapnya belum ada pengembangan SDM, mereka kan harus ikut. Itu yang akhirnya kita petakan di dalam IPSN kan ada pelatihan 3 teknis, kemudian ada fungsional begitu ya. Nanti akhirnya kita petakan sesuai. Kalau fungsional jelas ya, nah yang teknis ini seperti apa sih? Oh ya teknis yang mendukung organisasi saja atau mendukung jabatannya. Kalau grand design total itu sekitar tahun 2022 sudah tahunan. 3 tahunan ya. Betul-betul sudah melihat pola pengembangan SDM itu dari awal sampai pensiun itu mau melakukan apa saja itu jadinya sudah terpeta. Ya tentunya semua pegawai Kementerian SDM ya keseluruhan. Kalau dia belum melakukan pengembangan SDM, otomatis IPSN dia turun. Kalau IPSN dia turun berarti di tingkat eselon 2-nya juga nggak bagus. Kemudian apalagi tingkat eselon 1-nya, apalagi di lingkup kementerian. Kalau dulu ya sudah yang berangkat hanya itu saja gitu ya. Kalau yang sibuk di kantor ya sudah sibuk kantor. Sekarang kan ada grand design-nya ya. Kita itu ada unit eselon 1-nya di Sekjen yang mengatur terkait dengan kebijakan, kemudian kita BPSDM yang menyelenggarakan. Nah tentunya yang menangani adalah 2 unit, Sekjen dan BPSDM. Sekjen yang terkait dengan kebijakannya, karena di sana terkait dengan pola karir dan lain-lainnya ya. Nah kita adalah menyelenggarakan semua bentuk pengembangan SDM itu ada di kita. Jadi 2 itu tidak bisa berpisahkan. Jadi kita harus selalu berkoordinasi dengan Sekjen. Kemudian kita menentukan pola pengembangan SDM itu seperti apa yang dibutuhkan di manajemen talenta ya. Kemudian nanti berkoordinasi dengan kita untuk di dalam pengembangan. Kepmen itu terbit terkait dengan beberapa
bentuk pengembangan SDM, nah itu mungkin lebih enak. Sebenarnya untuk Kepmen Manajemen Talentanya sudah ada, tapi dalam lihat pengembangan SDM-nya terkait dengan pelatihan apa saja yang harus diikutin, nah itu mungkin nanti akan lebih enak. Pelatihan, judul-judul pelatihan apa saja yang harus diikuti belum ada, tetapi kalau dari manajemen talentanya terkait dengan alurnya itu sudah. Perubahan mindset pegawai itu masih merasa pelatihan itu hanya 20 JP saja. Padahal di dalam grand design yang nanti kita tetapkan itu lebih dari 20 JP. Jadi mindset itu harus dirubah. Mindset bahwa pelatihan untuk PNS ya, kalau untuk P3K memang maksimal 24 JP. Kalau untuk PNS itu kan minimal itu 20 JP. Nah itu untuk itu adalah perlu adanya aturan ya, kalau itu kan aturan yang membiasakan lah ya, menginformasikan kalau ternyata ada grand design ini harus diikutin. Penerapan grand design itu secara optimal ya, secara optimal dari CPNS sampai ke pensiun itu benar-benar dilakukan oleh pegawai. Yang dilakukan itu untuk membantu organisasi, karena pengembangan SDM itu kan sangat dibutuhkan ya. Nah harapannya dengan kita mempunyai ilmu sesuai dengan substansinya, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi lebih optimal. Indikator keberhasilan itu sebenarnya kita punya PK ya, perjanjian kinerja. Kalau dari segi ASN, indikator kinerjanya cara mengukurnya adalah IPSN itu. Kemudian setelah IPSN kita punya Renstra ya. Nah Renstra itu diturunkan di masing-masing unit. Nah tentunya kita punya target-target di setiap unit. Kalau untuk pengembangan SDM itu banyaknya itu adalah di BPSDM. Tetapi di unit-unit lainnya pasti ada kinerja yang akan dicapai. Nah kinerja yang akan dicapai tentunya yang dibutuhkan adalah SDM yang kuat, SDM profesional. Dengan kita BPSDM itu menciptakan SDM yang profesional di bidangnya, harapannya semua target-target kinerja yang mendukung Renstra itu terpenuhi semua. Selain pokjanya, jadi gini, kalau di dalam ini kan Kementerian SDM punya target. Nah, target itu diturunkan di unit eselon 1-nya. Dari unit eselon 1-nya diturunkan lagi ke unit eselon 2-nya. Dari unit eselon 2-nya diturunkan lagi ke pokja-pokjanya. Dari pokja itu diturunkan lagi ke individu. Harapannya itu kalau individunya bagus, otomatis nanti pokjanya bagus. Pokjanya bagus, targetnya tercapai. Kemudian ke eselon 2-nya juga targetnya tercapai. Kemudian eselon 1 ke Kementerian SDM. Nah itu kan tentunya dasar dari target itu tercapai adalah SDM-nya. SDM-nya sudah mempunyai kompeten profesional. Nah itu lebih enak lagi. Yang siapa sih yang bangun? Yang bangun adalah BPSDM. BPSDM itu sudah bagus, membuat SDM yang profesional dan kompeten. Tentunya semua target-target di Kementerian SDM itu tercapai. Tetapi kita itu cuma mengadakan pelatihan ya, enggak cuma sih, kita mengadakan terkait dengan pengembangan SDM, tentunya didukung juga oleh di instansi asalnya, supaya pada saat belajar di pengembangan SDM ini diimplementasikan dengan baik. 70% itu adalah terkait dengan experience-nya. Ya, kalau experience-nya itu bagus ya lebih enak. Mendorong ke pengembangan SDM yang untuk menutupin gap itu seperti apa? Udah pasti mencukupi ya. Yang dimaksud sumber daya itu pasti organisasi mempunyai kayak inilah. Organisasi mempunyai program strategis.
program strategisnya itu net zero emission sampai 2060. Nah di net zero emission itu pasti punya rencana ya, rencana di setiap tahunnya dia harus seperti apa, udah tahu NZE ya, setiap tahunnya. Nah ini yang disiapkan di setiap tahunnya itu kan pasti butuh SDM-SDM-nya. Nah SDM-SDM ini bisa bisa dikembangkan di kita, atau bisa juga nanti Biro SDM membuka lowongan juga untuk mencapai program strategis yang di kita. Jadi memang kalau untuk SDM pasti sudah dipikirkan oleh Biro SDM, karena Biro SDM itu pasti sudah mempunyai peta jabatan lah. Ini terkait ini dia harus membutuhkan berapa orang untuk membantu supaya organisasi ini bisa mencapai yang diinginkan. Tentu dari awal tentunya ya visi misi kita kan sudah pastilah terkait dengan pengembangan SDM, tentunya pasti selaras ya, karena kita acuannya adalah itu tadi, kebutuhan organisasi. Kalau ini sudah mulai terimplementasikan ya, Pak Kepala Badan kita itu selalu menyampaikan, intinya sosialisasi ke semua unit eselon 1 terkait green design ini. Kemudian Bapak Kepala Badan juga sudah berkoordinasi juga ya dengan Sekjen gitu ya, tentunya akan lebih cepat ini terrealisasi, karena langsung turun ke lapangan, langsung jemput bola, gitu ya. Tentunya Bapak Kepala Badan di sini juga didukung oleh kita semua, dan kita semua juga harus juga menyiapkan juga apa yang kita siapkan. Kita sudah punya grand design-nya ini, apa yang kita siapkan, pengajarnya. Itu juga masalah juga, pengajarnya juga kita menciptakan, karena kita sudah menyiapkan grand design-nya. Tentu saja grand design ini akan dilatih oleh siapa? Tentunya dilatih oleh WI profesional atau instruktur profesional. Untuk berapa tahunnya ya berjalan lah kalau itu. Tapi secara grand design kan sudah ditetapkan. Jadi grand design itu bentuk pengembangan SDM-nya seperti apa, pengembangan SDM ini untuk siapa, kemudian pengembangan SDM ini akan dilatih oleh siapa.